Halo Sobat Katekesi Indonesia. Saya baru saja menerima kiriman pesan WhatsApp dari seorang teman. Dan teman saya ini mengirim sebuah link media sosial. Dan di bawah link tersebut dia menuliskan pesan untuk menanggapi atau memberi komentar akan video yang terdapat dalam link tersebut. Mari kita lihat pesannya dan juga isi dari video yang dikirim oleh teman saya ini. Ini adalah isi dari link yang dikirim oleh teman saya melalui pesan WhatsApp, dan di sini cukup banyak tulisan dan sangat panjang. Saya tidak perlu membaca semuanya. Setelah tulisan-tulisan yang panjang tadi, di bawahnya ada video ini, dan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lihat dengan seksama adalah cuplikan dari video singkat ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Maaf ya, saya boleh bisa ini. Saya sudah mengkristenkan orang tua di Lombok. Dan saya waktu itu saya punya tugas dari misionaris. Misionaris itu pendeta yang menyelamatkan orang ya. Kalau kita kan menyelamatkan manusia gitu ya. Dan yang kami ambil waktu itu biasa wanita-wanita nakal, wanita-wanita malam, terus orang-orang yang di pinggir kereta api, orang-orang yang di kolong jembatan, orang-orang yang di pinggir kali Ciliwung. Dari gereja apa aktifnya? Saya dari Katolik. Saya TK, SD, SMP, SMA saya Katolik. Ya, terus? Kemudian saya perguruan tinggi, saya menikah. Terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Saya kuliah di seminari, selesai STT, teologi ya, Biroksi. Biroksi? Selesai ya. Nah, jadilah pendeta, penginjil, jadilah. Ya, seperti itulah pekerjaannya, berat-berat seperti itu. Dan, ya, nggak perlu dibahas terlalu detail. Dan sekarang saya sudah menemukan jalan yang lurus. Saya berbahagia sekali. Ya, semoga saya bisa menjadi penerang bagi teman-teman yang di luar sana, bagi saudara-saudara kita yang kasihan, yang sedih. Bapak-bapak kalau kita lihat nasib mereka di sana, yang sedih banget gitu. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Kita sudah menyaksikan bersama-sama sebuah cuplikan video yang tidak begitu panjang, singkat saja. Durasinya kurang lebih 1 menit 36 detik. Dan di dalam video tersebut terdapat seorang ibu di tengah kerumunan orang muslim lainnya. Ibu ini menceritakan bagaimana pengalaman imannya, pengalaman hidupnya di agama sebelumnya, di tengah banyak umat muslim yang begitu antusias dan juga begitu semangat mendengarkan kesaksian ibu ini. Saya tidak jelas agama ibu ini sebelumnya apa, apakah Kristen, Protestan, atau Katolik. Tetapi dalam kesaksiannya di awal-awal dia mengatakan bahwa saya sudah mengkristenkan sekitar 60 orang. Ya, untuk saya tidak masalah, itu urusan dia. Mau mengkristenkan berapa puluh orang pun, ribuan orang pun, itu urusan hidupnya. Tidak menjadi masalah untuk saya. Dan dia memberi kesaksian bahwa dia adalah seorang misionaris. Misionaris itu pendeta yang menyelamatkan orang, ya oke lah. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang ya disebut wanita nakal, wanita malam, orang-orang di pinggir kereta api, lalu di kolong-kolong jembatan, dan juga di pinggir kali Ciliwung tadi disebutkan. Ini semua ketika melihat video ini di awal-awal masih belum begitu menggelitik ya, belum begitu mengusik keyakinan iman saya. Tetapi ketika ada pertanyaan dari seorang bapak yang mengajukan pertanyaan, dari gereja apa? Dan ibu ini mulai menjawab, saya dari Katolik. Nah, ketika menyebut nama Katolik, saya mulai penasaran di sini. Apakah ibu ini benar-benar seorang Katolik? Dan dia melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, mulai TK, SD, SMP, dan SMA dia di Katolik. Setelah itu melanjutkan ke perguruan tinggi, lalu menikah.
Nah, oke, ini sah-sah saja ya, semua orang Katolik, semua umat Katolik pun bisa seperti itu. TK di TK Katolik, SD, SMP, dan SMA di sekolah Katolik, melanjutkan perguruan tinggi dan menikah, ini wajar. Namun yang aneh dan mengherankan adalah ibu ini mengatakan bahwa beliau masuk seminari. Nah, ini untuk saya cukup aneh ya, masuk seminari, kuliah STT, Sekolah Tinggi Teologi, selesai di Roxy. Nah, saya sejauh pengalaman saya di Indonesia tidak pernah mendengar sekolah tinggi teologi Katolik yang bernama Roxy ya. Tidak pernah mendengar itu. Dan untuk saya setelah sampai di situ dengan mendengar pernyataan ibu tersebut mengatakan setelah menikah lalu masuk seminari, saya bisa katakan bahwa ibu ini aneh, tidak jelas ya, tidak punya pengetahuan iman yang mendalam, dan tidak bisa membedakan mana keyakinan Kristen Protestan dan mana yang Katolik. Dia mau berusaha untuk menggabungkan semuanya, pengetahuannya di Kristen, pengetahuannya di Katolik yang setengah-setengah itu, agar terlihat meyakinkan di tengah kerumunan orang-orang Muslim, dan berusaha untuk membuat dirinya berwibawa di hadapan semua orang, padahal isinya kosong. Padahal apa yang diomongkan semuanya ngawur, salah. Di dalam gereja Katolik, tidak ada umat awam yang setelah menyelesaikan perguruan tinggi dan menikah, lalu masuk seminari. Nah, seminari adalah tempat pembinaan calon imam, calon pastor. Dan jelas, yang menjadi pastor mereka adalah semuanya laki-laki. Tidak ada yang perempuan, apalagi ibu-ibu yang sudah menikah. Nah, ini untuk saya sebuah keanehan. Nah, mungkin kalau dia setelah menikah lalu melanjutkan ke perguruan tinggi teologi, ya masih bisa diterima ya. Tetapi ketika menyebut STT Roxy, selesainya di STT Roxy, saya yakin dan juga tidak pernah mendengar ada STT Roxy dalam pendidikan pembinaan calon imam Katolik. Dan yang anehnya lagi, setelah lulus, ibu ini menjadi pendeta. Nah, ini sungguh-sungguh aneh. Pendeta kita tahu bahwa ini sebutan atau sapaan bagi pemuka agama Kristen Protestan, bukan untuk Katolik. Sedangkan Katolik sebutannya adalah pastor, romo, atau pater biasanya, dan bukan pendeta. Nah, calon-calon imam yang di seminari, mereka biasanya dipanggil dengan sebutan frater. Dan setelah menyelesaikan pendidikan di seminari dengan berbagai jenjang, dengan berbagai tahap pendidikan dan pembinaan, lalu mereka menjadi pastor. Dan jelas jenis kelaminnya adalah laki-laki, bukan perempuan, bukan ibu-ibu. Maka sekali lagi untuk saya, pernyataan penjelasan ibu ini sangat-sangat tidak jelas. Maka kesimpulan dari saya, ibu ini adalah seorang mu'alaf yang bodong, hanya berusaha untuk mencari popularitas, untuk mencari ketenaran dengan menjual kebodohan dan juga ketidaktahuannya. Hanya berusaha untuk menampilkan apa yang baik menurut pandangannya, tetapi sebenarnya tidak ada isinya. Sebenarnya pengetahuan imannya sangat-sangat dangkal. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudari semua, siapapun yang mendengarkan cuplikan video saya ini, mari kita sama-sama berusaha untuk mendalami dulu pengetahuan iman kita masing-masing. Entah Kristen Protestan, entah Katolik, entah Muslim, Hindu, Buddha, atau agama apapun, mari kita perdalam iman kita masing-masing. Mari kita perkuat keyakinan iman masing-masing dan jangan mudah percaya dengan mereka yang berpindah agama dan memberi kesaksian-kesaksian yang tidak jelas. Memberi kesaksian-kesaksian yang menjelek-jelekan keyakinan sebelumnya.
yang merendahkan, yang menjatuhkan keyakinan dan juga agama sebelumnya. Mari kita saling menghormati sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita jaga kerukunan, jaga toleransi di antara umat beragama. Tuhan Yesus memberkati.